Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Muhtarom dari HPI 1 untuk memenuhi tugas UTS Hukum Pidana yang bermana yang terhormat Pak Antoni untuk memenuhi tugas UTS Hukum Pidana. Satu yaitu nullum delictum nulla poena sine previa lege bonali. Artinya itulah ungkapan Latin yang ini berarti tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mempunyai undang-undang yang terlebih dahulu. Artinya seorang tidak dapat dipidana atas perbuatannya jika belum ada aturan hukum pidana yang melarang pada satu perbuatan itu dilakukan. Nah, itu dasar hukumnya. Asas ini diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi tidak ada suatu perbuatan dapat dilakukan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, yaitu asas-asas yang terkandung dalam pasal tersebut itulah asas legalitas, asas normatif, yang tiga asas kepastian hukum. Itulah yang nullum delictum poena sine previa lege bonali. Yang kedua, tepus atau locus delicti. Tepus delicti adalah waktu tindak pidana, adalah waktu terjadinya suatu tindakan pidana. Pentingnya untuk menentukan berlakunya undang-undang pidana karena hukum pidana tidak berlaku sesurut. Contohnya, jika seorang melakukan tindakan pidana yang pada tahun 2002, yaitu maka hukum yang berlaku pada tahun 2022, bukan dilakukan setelahnya. B. Locus delicti, tempat atau tindakan pidana. Tempat menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut. Pentingnya untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut dan hukum negara mana yang berlaku, terutama jika untuk lintas wilayah. Hal-hal yang berkaitan dengan KUHP itu satu, asas teori-teoral, asas nasional aktif, asas non pasif, dan asas universal. Asas teritorial pasal 2 Kitab Undang-Undang KUHP berlaku bagi semua perbuatan di wilayah Indonesia. Asas non aktif pasal 5 ayat 1 yaitu KUHP berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan untuk pidana di luar negeri. Asas nasional pasif itu pasal 2 Kitab Undang-Undang KUHP berlaku bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut kepentingan Indonesia. Asas universal pasal 4 ayat 3 dan 4 KUHP berlaku untuk tindak pidana tertentu yang dilakukan secara internasional, misalnya kebijakan kapal. 3. Unsur-unsur tindak pidana atau dolus atau kealpaan. Unsur-unsur tindak pidana ini ada 5. Perbuatan manusia, sifat melawan hukum. Yang ketiga, kesalahan atau kelalaian atau kesengajaan. 4. Adanya ancaman pidana. 5. Orang yang mampu bertanggung jawab.
Dolus atau offset atau kesengajaan adalah keadaan yang dimana pelaku mengetahui, menghendaki akibat dan perbuatannya. Contohnya seorang dengan sengaja menembak orang lain hingga mati. Tindakan pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. B. Kealpaan. Adanya keadaan di mana pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat, tetapi akibat itu terjadi karena kelalaiannya. Kelalaiannya karena tidak berhati-hati dengan perilakunya. Contohnya seorang mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi dan menabrak pejalan kaki hingga meninggal dunia. Itu ada kelalaian yang menyebabkan mati pasal 339 KUHP. 4. Ultimium remedium. Artinya istilah Latin itu berarti obat terakhir. Dalam konteks hukum pidana, asas ini menunjukkan bahwa bukan pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya hukum lain seperti perdata atau administrasi yang tidak aktif. Makna hukum pidana tidak seharusnya digunakan secara berlebihan, melainkan hanya ketika upaya lain tidak dapat menyelesaikan masalah. Prinsip ini sangat penting dalam hukum ekonomi, lingkungan, administrasi negara. Contohnya dalam pelanggaran lingkungan hidup, pemerintahan lebih dahulu memberi yaitu teguran, denda administrasi atau perbuatan mencabut izin jika melanggar tetap terjadi. Sekian, terima kasih. Mungkin ini saja dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.